Pagi semua, perkenalkan nama saya Dewi Sri Rahyuda Manik dari Universitas Lanjang Kuning, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan aktivitas manajemen pada perusahaan Indofood. Saya mengambil dari perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Cabang Bitung. Baiklah, saya akan menjelaskan penerapan aktivitas manajemen pada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Dapat dilihat dalam slide yang saya sediakan. Aktivitas menjadi hal penting dalam melakukan pengendalian dan penilaian performance lingkungan yang dinamis. Pengelolaan aktivitas atau activity management merupakan suatu proses pengidentifikasian aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan, penentuan nilainya bagi perusahaan, pemilihan serta pelaksanaan aktivitas yang menambah nilai bagi konsumen. Mengidentifikasikan atau menghilangkan semua aktivitas tak bernilai tambah dan memperbaiki aktivitas bernilai tambah sehingga menghasilkan penurunan biaya. Aktivitas-aktivitas tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yakni aktivitas bernilai tambah atau value added activity dan aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value added activity. Aktivitas bernilai tambah adalah aktivitas yang dibutuhkan atau diharuskan untuk melaksanakan bisnis dan menambah nilai produk. Sedangkan aktivitas tidak bernilai tambah adalah aktivitas yang tidak perlu, namun tidak efisien dan dapat disempurnakan dan tidak menambah nilai produk. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Cabang Bitung adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi beberapa produk mie instan antara lain Indomie, Supermie, Sarimi, Sakura, dan Popmie. PT Indofood CBP Sukses Makmur memiliki siklus produksi yang cukup panjang, mulai dari proses penerimaan bahan baku, pemilihan bahan baku, pemrosesan bahan baku, pengolahan, pengemasan, sampai penilaian barang jadi yang mana produk tersebut layak dijual atau tidak layak dijual, dan juga aktivitas operasional perusahaan lainnya. Untuk itu, yang perlu dilakukan oleh perusahaan guna meningkatkan efisiensinya, yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap aktivitas-aktivitas produksi yang terjadi. Dalam mengelola aktivitas tersebut dinamakan activity based management atau manajemen berdasarkan aktivitas. Metode berdasarkan aktivitas merupakan metode yang mengelola suatu aktivitas untuk meningkatkan value atau nilai yang diterima oleh pelanggan dan juga meningkatkan laba melalui value tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi aktivitas pada PT Indofood. Dapat kita lihat dari slide tersebut, identifikasi aktivitas. Bagian yang pertama itu persiapan. Aktivitas produksinya yang pertama, 1. Menerima tepung dengan angkutan truk. Yang kedua, penyeleksian tepung oleh BPD QC. Yang ketiga, mengelompokkan tepung sesuai kode pengelompokan. Yang keempat, menyimpan tepung di gudang khusus tepung. Yang kelima, mengangkut tepung ke screw conveyor. Yang keenam, melaksanakan proses pengayakan tepung. Selanjutnya, bagian pengolahan. Aktivitas produksinya yang pertama, melaksanakan proses pencampuran dan pengadukan tepung. Yang kedua, melaksanakan proses pengepresan. Yang ketiga, melaksanakan proses pengukusan. Yang keempat, melaksanakan proses pemotongan. Yang kelima, melaksanakan proses penggorengan. Yang keenam, melaksanakan proses pendinginan. Yang ketujuh, perbaikan dan pemeliharaan mesin pengolahan. Selanjutnya, bagian penyelesaian. Proses produksinya yang pertama, pengecekan kelengkapan bumbu, minyak, saus, dan solid ingredient secara manual. Yang kedua, pengecekan kelengkapan bumbu, minyak, saus, dan solid ingredient dengan menggunakan mesin rejektor. Yang ketiga, pengemasan packing. Yang keempat, menyimpan barang jadi ke gudang khusus barang jadi. Yang pertama, menerima tepung dengan angkutan truk. Aktivitas ini merupakan aktivitas bernilai tambah. Hal ini disebabkan karena aktivitas ini merupakan awal perusahaan untuk mendapatkan bahan baku. Jika aktivitas ini dihilangkan, maka perusahaan tidak bisa melakukan produksi karena ketiadaan bahan baku. Selanjutnya, penyeleksian tepung oleh BPD QC. Aktivitas ini merupakan aktivitas bernilai tambah. Hal ini disebabkan karena penyeleksian tepung dilakukan untuk melihat apakah dalam keadaan fisik tepung masih utuh dan tidak tercemar, dan juga apakah kondisi truk masih dalam kondisi tersegel, serta penyeleksian tepung juga bertujuan agar produk yang dihasilkan nanti berkualitas. Selanjutnya, mengelompokkan tepung sesuai kode pengelompokan. Aktivitas ini merupakan aktivitas bernilai tambah karena aktivitas ini dilakukan agar sistem FIFO dapat berjalan dengan baik.
Tepung yang masuk lebih awal akan diletakkan pada kode yang telah ditetapkan agar pada saat pengambilan tepung dapat diketahui mana yang masuk lebih awal. Selanjutnya, menyimpan tepung di gudang. Aktivitas ini merupakan aktivitas tidak bernilai tambah karena tidak memberikan perubahan dan penyimpanan bahan baku tepung yang terlalu lama, akan mengurangi kualitas produk yang akan dihasilkan akibat terlalu lama waktu penyimpanan. Selanjutnya, mengangkut tepung ke screw conveyor. Aktivitas ini merupakan aktivitas bernilai tambah. Hal ini disebabkan karena mengangkut tepung ke screw conveyor merupakan awal proses produksi akan dilangsungkan. Selanjutnya, melaksanakan proses pengayakan tepung. Aktivitas ini merupakan aktivitas bernilai tambah karena aktivitas ini bertujuan untuk memisahkan tepung dari kutu dan kotoran-kotoran lain yang ada di tepung. Selanjutnya, melaksanakan proses penyampuran tepung, air, dan alkali. Alkitivita. Aktivitas ini merupakan aktivitas bernilai tambah karena aktivitas ini bertujuan untuk membentuk adonan yang cukup kadar air yang mempunyai struktur gluten yang dapat membentuk adonan yang cukup kadar air dan mempunyai struktur gluten yang dapat membentuk lembaran adonan yang baik pada proses pengepresan nantinya. Selanjutnya, melaksanakan proses pengepresan. Aktivitas ini merupakan aktivitas bernilai tambah. Tujuan aktivitas ini untuk membentuk struktur net gluten dengan area yang sama secara merata sehingga lembar adonan menjadi lembut dan elastis. Kemudian dipotong menjadi untaian mie dan dibentuk menjadi bergelombang dan dikelompokkan dalam beberapa jalur. Selanjutnya, melaksanakan proses pengukusan. Aktivitas ini merupakan aktivitas bernilai tambah karena merupakan proses memotong lajur mie pada ukuran tertentu melipat dua bagian sama panjang, kemudian mendistribusikannya ke mangkok penggorengan. Selanjutnya, melaksanakan proses penggorengan. Aktivitas ini merupakan aktivitas bernilai tambah. Tujuannya mengurangi kadar air dalam mie dan pemantapan pati tergelimentasi. Kadar air mie serta penggorengan adalah maksimal 3,5% sehingga mie menjadi matang, kaku, dan awet. Selanjutnya, melaksanakan pendinginan. Aktivitas ini merupakan aktivitas bernilai tambah karena tujuan untuk mendinginkan mie panas dalam proses penggorengan sehingga diperoleh suhu mendekati suhu kamar 23-300 derajat sebelum dikemas dengan etiket. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran aktivitas. Yang pertama, biaya aktivitas. Yang pertamanya, biaya bahan bantu. Pemicu biayanya pembayaran langsung. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung. Pemicu biaya jumlah TKL. Yang ketiga, biaya pemeliharaan mesin dan peralatan. Pemicu biayanya jumlah pembayaran langsung. Selanjutnya, biaya air. Pemicu biayanya jumlah pemakaian air. Selanjutnya, biaya listrik. Pemicu biayanya jumlah kilowatt hours. Selanjutnya, biaya penyimpanan barang jadi di gudang, pemicu biayanya pembebanan langsung. Baiklah, penerapan aktivitas manajemen pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Cabang Bitung ini sangat menyangkut pada manajemen berdasarkan aktivitas yang dimana manajemen berdasarkan aktivitas yaitu menyangkut laporan biaya aktivitas bernilai tambah dan penentuan standar Kaizen dan perhitungan biaya serta pengukuran kinerja aktivitas. Demikian presentasi dan penjelasan dari saya tentang penerapan aktivitas manajemen pada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Jika ada kesalahan dalam presentasi saya mohon dimaklumi. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih.